Oke, sekarang kita masuk kepada contoh soal untuk materi rumus pertengahan. Ini sudah Pak pilihkan dua soal yang mewakili ketiga-tiga rumus pertengahan. Jadi nomor satu itu untuk cos, kemudian untuk nomor dua itu adalah sin dan tangen. Gitu ya. Jadi cukup mewakili, tiga soal ini mewakili daripada ketiga rumus pertengahan sin, kosinus, dan tangen. Baik, soal nomor satu. Kita akan jawab. Tentukan nilai cos 22,5 derajat tanpa kalkulator. Nah, ini soal yang paling mudah ya. Jadi kita disuruh menentukan nilai cos 22,5 derajat tanpa kalkulator. Ya. Kemarin kan bahwa kita harus memahami sudut istimewa. Ada 0, kemudian ada 30, ada 45, ada 60, ada 90 ya. Ini kalau sin, ini cos. Kalau sin ini 0, ini setengah akar 2, ini setengah akar 3, dan ini 1. Kebalikannya 1 setengah akar 3, setengah akar 2. Lalu di sini setengah, dan di sini adalah 0. Untuk tangan cukup bagi sin dan cos, gitu ya. Lalu muncul soal berapakah nilai perbandingan trigonometri ketika dia 15 derajat. Lalu ada 75 derajat. Ini menggunakan rumus jumlah dan selisih, gitu ya. Nah, sekarang muncul lagi soal 22,5. Nah, ini padahal kita cuma paham atau hafal dengan sudut istimewa, tapi sekarang soalnya 22,5 derajat. Nah, ketika soalnya 22,5 derajat inilah kita bisa menggunakan rumus pertengahan. Maksudnya adalah kita bisa menggunakan rumus perbandingan trigonometri sudut istimewa ini untuk menyelesaikan sudut pertengahan ini 22,5 derajat, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Yang pertama, paham dulu nih sudut istimewa. Sudah dipahami, sekarang kita masuk ke rumusnya. Nah, itu ya. Yang ditanya cos kan? Nah, cos itu adalah cos setengah alfa itu adalah plus minus 1 plus cos alfa bagi 2 dalam bentuk akar. Kalau kamu bingung dengan plus minus ini, tidak usah dianggap ya. Cukup ingat baik cos itu bernilai positif pada kuadran berapa gitu ya. Cukup yang hafalkan yang nah ini ya. Ini semua positif, ini hanya sin, ini hanya tangen, dan ini hanya cos yang bernilai positif ini. Jadi sinus, ini tangen, dan ini cos. Cukup ini sudah cukup mewakili. Nah, sekarang rumusnya adalah 1 plus cos alfa ditambah 1 plus cos alfa dalam tanda akar dibagi 2. Nah, pertama nanti kita substitusi dengan rumus dulu ya. Jadi rumusnya adalah cos ya. Jadi nomor 1. Cos 22,5 derajat ini itu kan kita bisa menggunakan rumus. Apa rumusnya? Rumusnya itu adalah kita buat rumus dulu ya di sini ya. Di cos setengah alfa ya. Setengah alfa di sini ini rumusnya setengah A ya. Jadi kalau dibuat setengah A atau setengah alfa boleh, sama dengan kan dia akar ya. Akar 1 ditambah cos. 1 ditambah cos A dibagi 2, begitu ya. Nah, setengah A ini kan baru simbol ya. Nanti rumusnya adalah cos A. Nah, sekarang soal kita cos setengah A 22,5. Jadi cos setengah A-nya itu 22,5. Jadi cos setengah A di sininya A. Maka di sini sama dengan akar 1 ditambah. Nah, cos berapa? Kalau dilihat dari sini setengah nih. Setengah ternyata di sini berubah menjadi 1. Bagaimana cara dia berubah menjadi 1? Itu dikalikan dengan 2. Oh, berarti ini kalikan dengan 2. Cos 45 derajat. Itulah manfaat rumus sudut istimewa. Jadi harus paham ini ya. Baru di sini dibagi dengan 2. Nah, aman dunia ya. Ketika sudah seperti itu ya aman sentosa, tinggal kita substitusi nilainya.
Jadi ini 1 ditambah cos 45 setengah akar 2. Dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Tapi 2 ini masuk akar ya. 2 ini masuk akar. Jadi 2-nya ini masuk akar. Nah, begitu. Nah, sekarang ini kita bisa selesaikan dengan catatan ini ya. 1 tambah setengah akar 2 ini sama saja ditulis begini. 1 ditambah akar 2 per 2. Nah, gitu ya. Dibagi dengan 2. Oke. Jadi ini sama dengan akar. Nah, ini samakan penyebut. Jadi dia 2 per 2 ya. Seluruhnya jadi 2 per 2 per 2. Jadi ini 2 per 2. 2 per 2 tambah ini ya. Jadi ini 2 per 2 ditambah akar 2 per 2 dibagi dengan 2. Wah, repotnya ya. Nah, sama dong kalau ada cara lain enggak gitu ya. Ini kan jadinya 2 plus akar 2 per 2 dibagi dengan 2. Wah, itu ya. Jadi 2 plus akar 2 per 2 kali dengan 1 per 2. Kan dibalik ya. Dibalik. Ini kan jadinya 2 per 1 boleh. Nah, dibalik. Maka pembilang jadi penyebut, pembagi berubah menjadi perkalian. Maka jawabannya 2 plus akar 2 per 4. Begitu ya. Nah, ada cara yang lebih mudah daripada itu. Cukup semuanya, ini kan per 2 nih. Supaya hilang per 2-nya ini semuanya dikalikan dengan 2. Jadi semuanya kalikan dengan 2. Boleh. Jadi di sini di pembilang kalikan dengan 2 kali 2. Penyebut kali 2. Boleh kan 2 bagi 2 1. Jadi 1 kali 2 ini 2. Ya. Terus akar 2 per 2 kali 2 kan tinggal akar 2 saja. 2 kali 2 4. Nah, begitu. Maka hasilnya adalah akar 2 ditambah akar 2 ditambah akar 2 per 4. Ini akar. Jadi bacanya itu akar pangkat kuadrat 2 tambah akar 2 per 4. Nah, inilah jawabannya. Begitu ya. Tapi kalau nak pakai yang cara ini juga diperbolehkan. Tapi yang lebih praktis adalah masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan dengan 2 untuk menghilangkan penyebut pada pembilang. Nah, menghilangkan penyebut pada pembilang gitu. Nah, ini untuk soal yang bentuknya langsung yang ditanyakan adalah derajat ya. Lalu bagaimana kasus soal ketika dia tidak lagi dalam bentuk derajat? Sini hampir lupa ya. Tandanya positif atau negatif. Nah, ini maksudnya tadi positif atau negatif itu dilihat dari posisi sudutnya. Nah, sudut 22,5 derajat ini kan berada di kuadran pertama. Cos berada di kuadran pertama itu nilainya positif. Maka di sini dikasih tanda positif begitu. Atau tidak usah ditulis enggak apa-apa kalau dia positif ya. Tapi kalau seandainya di sininya berada di kuadran misalkan katakanlah di kuadran ketiga, maka di sini jawabannya negatif. Jadi pemberian tanda itu ya sama seperti pada soal-soal sebelumnya, yaitu berada pada posisi sudut itu berada pada kuadran keberapa. Lanjut sekarang kita ke soal nomor 2 gitu ya. Ini kita hapus karena tidak dibutuhkan lagi, karena soal yang kedua tidak lagi dalam bentuk sudut tapi sudah dalam bentuk angka. Jadi yang ditanya sudutnya bukan derajat tapi berupa angka. Yuk. Jika sinus A min 12 per 13 dengan A di kuadran ke-3. Nah, ini sudah dikatakan bahwa sudut A-nya itu berada di kuadran ketiga, maka sin negatif gitu ya. Sin negatif. Tapi pada yang A, sedangkan pertanyaannya adalah yang di posisi sin setengah A. Ini kan A per 2 itu sama Pak ya. Jadi sin A per 2 itu sama saja dengan sin setengah A, begitu. Ya. Oke. Sekarang kita coba jawab. Oke. Sin A min 12 per 13. Coba sekarang kita masukkan rumusnya bahwa sin setengah A
itu sama dengan, kan sama dengan ini ya, sama dengan si cos tapi beda tanda. Kalau cos dia plus, kalau sin itu dia negatif. Nih ya. Nah, nih mana sin. Nah, sin setengah alfa itu adalah 1 min cos. Nah, kalau yang cos 1 plus gitu ya, mudah ingatnya. Oh, baik. Berarti ini akar juga. Akar 1 min cos A per 2. Berarti kita butuh cos A, begitu ya. Sementara kita hanya baru ada sin A gitu. Ya, jadi tinggal kita tulis, cari dulu bahwa gambar ya, gambar dulu bahwa ini A-nya di sini misalkan, A-nya di sini. Nah, sin A kan 12 per 13. 12 per 13 ya, depan per miring di sini kan. Maka kalau triple Pitagoras kan kalau 12 13 ini 5 kan di sini. Nah, untuk apa ini? Untuk mencari si cos. Cos A itu adalah berapa? Cos A-nya adalah samping per miring. Nah, ini A-nya, sampingnya 5, miringnya 13. 5 per 13. Nah, lihat tandanya. Tadi kan sinnya itu negatif ya, tapi pada segitiga tidak usah tulis negatif, tidak jadi masalah. Ya, tanda itu karena berkaitan dengan posisi. Posisi itu berkaitan dengan kuadran, gitu ya. Nah, cos itu, nah ini cos. Cos itu akan bernilai positif, mana cos ya? Nah, akan bernilai positif kalau berada di kuadran 1 dan di kuadran ke-4. Ini kuadran 4 ya. 1 dan 4. Sementara di sini tadi informasinya adalah kuadrannya di kuadran ketiga. Kuadran ketiga. Maka otomatis cos itu bernilai negatif. Pak bingung kami nak apa jadi sudah gambarnya seperti ini. Nah, gitu ya. Inilah panduannya. Ini semuanya positif. Di kuadran 1 semuanya positif. Ini hanya sinus, hanya cos hanya tangen yang positif, dan di sini cos atau disingkat secinta cos. Nah, ketika informasinya mengatakan bahwa si sudut si A-nya ini berada di kuadran ketiga, kan di kuadran ketiga 1 2 3. Di kuadran ketiga itu yang positif cuma tangen. Maka cos akan bernilai negatif. Nah, begitu. Negatif. Nyambung ya? Oke. Maka langsung ini bisa kita masukkan nilainya. Jadi langsung sin setengah alfa itu sama dengan, ini ya pertanyaan tadi ya, setengah alfa atau A per 2 sama dengan akar 1 min cos A gitu ya. 1 min cos A. Berarti posisinya adalah 1 min. Nah, ini cos A. Sedangkan cos A tadi bernilai negatif. Berarti min 5 per 13. Dibagi dengan 2. Jadi ini akar semua ya. Nah, akar semua. Oke. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita selesaikan. Sama dengan 1 ditambah 5 per 13 ya. Jadi 1 ditambah, karena min 1 tambah 15. Kok 15? 1 ditambah 5 per 13. 5 per 13 dibagi dengan 2. Sama dengan, kalau kita samakan penyebut, 13 ya. 13 per 13 ditambah dengan 5 per 13. Ini dibagi dengan 2. Nah, begitu. Sama dengan 18 per 13 ya. 18 per 13 dibalik.
dikali, kan dibalik, ini kan 2 ya, 2 ini ada kawannya, 2 per 1 ya, dikali dengan 1 per 2. 15 ini bisa dicoret jadi 9, maka ini jadi jawabannya akar 10 per berapa? 10. 9 kali 1 ya. 9 kok 10. 9 per 13. Nah, kalau ini diselesaikan akar 9 per akar 13 ya. Nah, sebelum kita selesaikan ini, kita beri tanda dulu. Ya, beri tanda dulu. Ingat tadi katanya sin alfanya itu berada di kuadran ketiga. Ya, maka otomatis jawabannya adalah negatif ya. Karena sin di kuadran ketiga itu negatif, berarti di sini negatif. Oke. Nah, baru ini kita sederhanakan, min akar 9 per 13 ini seluruhnya ya. Jadi ini akar 9 per akar 13. Akar 9 itu berarti min 3 ya, ini akar 13 kalikan dengan akar sekawan itu sama dengan sini min 3 akar 13 per 13. Nah, ini jawaban untuk yang sinus. Oke ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang tangan. Kita hapus ini. Yang tangan, berarti apa rumus yang tangan? Apa rumus yang tangan? Itu bisa kita lihat di sini. Nah, dia kan kita sudah punya sin, sudah punya cos. Ya, sudah punya sin, sudah punya cos. Nah, kalau ini kan negatif nih. Nah, ambil saja yang positif, gitu ya. Walaupun boleh juga pilih yang ini atau pilih yang nomor 1 boleh. Jadi kita ambil sin alfa per 1 plus cos alfa ya. Jadi tangan setengah alfa itu sama dengan tadi sin alfa per 1 plus cos alfa begitu ya. Kita cek lagi. Nah, ini sin alfa per 1 plus cos alfa ya. Sin alfa per 1 plus cos alfa ya. Maksudnya A bukan alfa. Kita sudah punya sin. Sin kita mana? Sin kita kan mana? Sin alfa kita. Sin alfa kita kan min 12 per 13. Nah, dibagi dengan 1 ditambah cos alfa. Cos alfa kita kan min 5 per 13. Min 5 per 13. Begitu ya. Sama dengan min 12 per 13. Dibagi dengan, nah ini samakan penyebut dulu. Jadi 13 plus dengan min 5. Ini 13, ini 13 ya. Jadi 1 itu berubah jadi 13 per 13. Nah, ini salah tulis nih. Nah, ini mestinya 13 ya. Oke. Sama dengan min 12 per 13 dibagi dengan 13 kurang 5 atau 8. 13 penyebutnya 13. Coret ya. Berarti jawabannya adalah min 12 per 8. Min 12 per 8 itu adalah berapa? Min 12 per 8 dibagi sederhana bagi 4 ya. Ini min 3 4 ini berarti 2 ya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah min 3 per 2. Nah, sekarang cek. Tadi tangan di kuadran ketiga kan? Di kuadran ketiga. Jawabannya negatif. Nah, sudah, maka jawabannya adalah negatif. Nah, inilah contoh soal yang melibatkan materi sudut pertengahan. Ya, kami pribadi pengen untuk memberikan banyak contoh soal, tetapi dalam situasi pandemi seperti ini belajarnya jangan terlalu banyak karena kamu juga bukan sekedar belajar matematika. Semoga ini membantu ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau tolong amati perhitungan karena bisa saja besar kemungkinan Pak keliru karena Pak sudah matanya 4, ini ngomong dewek dan situasi kondisinya malam. Jadi kemungkinan salah itu besar.
Ya, Pak akan senang sekali kalau kamu bertanya. Artinya memang betul-betul belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat.